Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semuanya? Saya berharap kalian semuanya selalu sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kalian berada. Nah, selamat berjumpa kembali dengan saya Ibu Naila pada materi pelajaran Nahwu. Kali ini kita akan membahas tentang i'rabnya isim. Nah, sebelum kita membahas tentang i'rabnya isim, terlebih dahulu kita baca doa bersama-sama ya. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari nanti diberikan kemudahan dalam memahaminya dan bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Sirril Fatihah. Baiklah anak-anakku semuanya, sebelumnya kita mengulang dahulu materi yang kemarin. Apakah kalian masih ingat lagu daripada huruf jar? Nah, kita nyanyikan bersama-sama ya. Inna annasa temani laita menawal ala muka-muka ka annaka ya kaya lakinna tetapi min saking ila maring an saking ala ing atase fi ing dalem diklawan li untuk kakoyo hatta sehingga wawu bakta kosam demi rubah ake banget mut mundu mulai. Baiklah, masih ingatkah kalian apa saja macam-macam dari kalimat? Coba sebutkan bersama-sama. Isim, fi'il, huruf. Sekali lagi, isim, fi'il, huruf. Lebih keras lagi, isim, fi'il, huruf. Nah, dari ketiga kalimat tersebut, yaitu isim, fi'il, dan huruf ya, hanya isim dan fi'il saja yang nanti membutuhkan i'rab. Membutuhkan apa? I'rab. Nah, sedangkan untuk kalimat huruf tidak. Nah, apa saja i'rab tersebut? Yang pertama adalah i'rab rofa, kemudian i'rab nasab, i'rab jar, dan i'rab jazm. Ya, lalu apakah i'rab itu? I'rab atau mu'rab kebalikannya adalah mabni. Mu'rab artinya berubah, mabni artinya tetap. Mu'rab atau i'rab adalah huwa taghyiru awakhiril kalimi likhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha lafdhon au taqdiron, yaitu perubahan tiap akhir kata disebabkan oleh perbedaan amil-amil yang masuk, baik berupa amil lafzi maupun amil takdiri. Ya, pada intinya di sini mu'rab adalah perubahan di tiap akhir kata. Nah, kemudian yang dimaksud dengan mabni atau albina adalah huwa luzumu akhiril kalimah harakatan au harfan, yaitu tetapnya suatu akhir kata baik berupa harokat maupun huruf. Jadi di sini kata kuncinya adalah tetapnya suatu akhir kata. Nah, berikutnya akan saya tunjukkan contohnya. Ya, berikutnya contoh i'rab atau perubahan di akhir kata seperti pada lafadz Allah ya, pada ayat Bismillahi. Di sini lafadz Allah berharokat kasroh. Kemudian perhatikan pada ayat berikutnya yaitu Qul huwallahu. Di sini lafadz Allah berharokat dhammah. Nah, perubahan dari lafadz Allah berharokat kasroh menjadi berharokat dhammah itulah yang disebut dengan i'rab.
ya. Dan kalimat isim dan fi'il ya memiliki i'rab yang berbeda. Isim i'rabnya adalah rofa, kemudian nasab dan jar. Adapun untuk kalimat fi'il i'rabnya adalah rofa, nasab dan jazm. Ya, selanjutnya kita membahas tentang al-ismu bin nadhari ila adadihi. Isim dilihat dari jumlah bendanya. Nah, apa saja isim yang bisa dilihat dari jumlah bendanya? Yang pertama adalah al-ismul mufradu, isim mufrad. Isim mufrad adalah kata benda atau sifat yang mengandung makna satu benda. Nah, biasanya ditandai dengan harokat fathah atau fathatain, kasroh atau kasrotain, dhamma atau dhammatain. Nah, di sini kasroh dan kasrotainnya tidak begitu terlihat. Nah, silakan dipertebal di buku catatan masing-masing, ya. Contohnya muslimun, artinya seorang muslim. Muslimatun artinya seorang muslimah. Kitabun artinya sebuah kitab. Nurun artinya sebuah cahaya. Nah, di sini masing-masing isim di sini memiliki makna satu, ya. Bendanya hanya satu. Isim berikutnya adalah al-ismul mutsanna atau isim tasniyah. Ismul mutsanna atau isim tasniyah adalah kata benda atau sifat yang mengandung makna dua benda, ya. Ingat, dua benda berasal dari kata isnani. Berarti bendanya ada dua. Rumusnya bisa kalian perhatikan. Pertama, isim mufrad. Kemudian akhirnya berilah harokat fathah. Setelah itu ditambah alif dan nun atau ya dan nun. Perhatikan contoh-contohnya sebagai berikut. Di sini ada isim mufrad yang nanti akan kita jadikan isim musanna atau isim tasniyah. Yang pertama, muslimun, artinya seorang muslim, ya. Dijadikan musanna atau isim tasniyah menjadi muslimani atau muslimaini, artinya dua orang muslim. Contoh berikutnya, muslimatun, artinya seorang muslimah. Kemudian dijadikan isim musanna atau isim tasniyah menjadi muslimatani atau muslimataini, artinya dua orang muslimah. Berikutnya, kitabun, artinya sebuah buku. Kemudian dijadikan isim musanna atau isim tasniyah menjadi kitabani atau kitabaini, artinya dua buah buku. Selanjutnya, nurun, artinya sebuah cahaya. Dijadikan isim musanna atau isim tasniyah menjadi nuroni atau nuroini, artinya dua buah cahaya. Mudah bukan? Saya yakin kalian bisa membuat contoh-contoh lain yang berasal dari sebuah isim mufrad yang bermakna satu benda dijadikan isim musanna menjadi dua benda. Tinggal menambahkan apa tadi? Alif, nun atau ya, nun. Bagus.
Berikutnya adalah contoh ayat dari Al-Quran yang di dalamnya terdapat isim tasniyah, seperti pada surat Al-Maidah ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rajulani minal ladzina yakhafun. Artinya, berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa. Dan surat Al-Baqarah ayat 83. Wabil walidaini ihsana. Artinya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Nah, di sini ya, perhatikan lafadz rajulani pada ayat yang pertama. Nah, rajulani adalah bentuk isim musanna atau isim tasniyah, artinya dua orang laki-laki. Lafadz rajulani tersebut berasal dari rajulun, artinya seorang laki-laki. Nah, pada ayat berikutnya terdapat lafadz walidaini, artinya dua orang tua, yaitu ayah dan ibu. Walidaini adalah bentuk isim musanna atau isim tasniyah yang berasal dari isim mufrad walidun, artinya satu orang tua. Nah, di Al-Quran banyak sekali contoh-contoh tersebut. Tidak hanya di Al-Quran, di kitab-kitab yang berbahasa Arab lainnya juga banyak, seperti Fathul Qorib, kitab taklim, juga nanti kalian akan menemukan bentuk-bentuk seperti ini. Nah, ketika kalian membaca ya, sambil direnungi dan diteliti, diperhatikan ya kalimat-kalimat tersebut, kemudian lihatlah artinya. Nah, semoga kalian bisa memahami dan lebih banyak wawasan yang kalian dapatkan dari apa yang kalian pelajari dan yang kalian hafalkan. Ya, berikutnya sampailah kita pada penugasan. Ya, tugasnya yang pertama adalah tulislah materi di atas tadi di buku catatan, kemudian carilah dalam Al-Quran satu contoh ayat yang terdapat isim mufrad dan satu contoh ayat yang terdapat isim tasniyah. Jadi ada dua ayat, yang satu terdapat isim mufrad, ayat yang berikutnya yang terdapat isim tasniyah. Ya, ditulis di buku tugas, nanti dikumpulkan pada saat kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Ya, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama hari ini bisa difahami dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jangan lupa berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.